Hai everyone, hari ini aku mau ngomongin soal uang dan keberuntungan. Pada saat kita melihat kesuksesan orang lain atau kualitas kehidupan yang mewah, kita selalu berpikir bahwa mereka mencapai itu karena ada support dari keluarga, lingkungan yang sangat mendukung, dan mungkin mereka memiliki background pendidikan lebih bagus. Dan itu yang menjadi pembenaran dan membuat kita sendiri tuh gak pengen berjuang karena kita selalu merasa bahwa orang tersebut punya setup atau hal sifatnya privilege gitu. Padahal kita lupa bahwa yang namanya luck atau keberuntungan, siapapun kita tuh bisa menciptakan keberuntungan kita sendiri. Maksudnya gimana? Kawan-kawan semua, mendapatkan penghasilan yang besar, kehidupan yang mewah, itu adalah skill yang bisa dipelajari oleh setiap orang. Bayangkan aja mereka yang mungkin pernah bangkrut, let's say minus miliaran rupiah, tapi sebelumnya dia pernah punya pengalaman mendapatkan penghasilan 1M, walaupun kondisinya saat ini bangkrut, minus ratusan juta atau minus miliaran, dia tetap tahu cara untuk kembali lagi atau mengambil alih hal-hal yang sifatnya omset tersebut. Kok bisa? Karena ya dia punya kapasitasnya. Berbeda dengan orang yang tiba-tiba dapat uang 2M tapi kapasitasnya cuma 50 juta, maka uang 2M itu bakalan hilang dalam waktu yang singkat gitu. Kok bisa? Karena skillnya hanya bisa ngelola uang sedikit. Makanya dari sini kita harus highlight bahwa mendapatkan sebuah penghasilan atau making money itu bukan hanya sekedar kita beruntung gitu, tapi kita tetap bisa menciptakan keberuntungan itu dengan melatih kapasitasnya kita. Aku pernah baca di salah satu blog ditulis oleh Mark Anderson. Di blognya dia tuh bilang bahwa ada 4 jenis keberuntungan, dan memang dari 4 jenis keberuntungan ini ada satu keberuntungan yang bisa mengubah nasibnya kita, bisa mengubah kualitas hidupnya kita, dan siapapun kita, background kita apa, kita tetap bisa berusaha gitu. Yang pertama yaitu blind luck. Blind luck itu adalah keberuntungan yang sifatnya pemberian, dimana kita nggak bisa memilih untuk mendapatkan keberuntungan itu atau tidak. Let's say misalkan anak orang kaya, anak yang orang tuanya itu pendidikannya bagus, kita kan nggak bisa memilih orang tua kita siapa. Ya kita memang ditakdirkan sama Tuhan untuk lahir dari keluarga si A, dan ya kita maksimalin gitu. Dan memang kita nggak bisa menutup mata bahwa banyak orang di luar sana yang memang mendapatkan keberuntungan itu. Mungkin kita merasa bahwa mereka punya starting point yang berbeda. Well, aku setuju, tapi kalau kita selalu fokus untuk menjadikan hal itu sebagai pembenaran untuk kita nggak pengen bertumbuh, ya kita nggak akan kemana-mana. Makanya penting banget yang namanya blind luck itu given gitu. Kita nggak bisa memilih. Yang kedua, the luck from hustling atau keberuntungan yang tercipta karena ada usaha. Karena siapapun kita, kalau kita terus berusaha show up, kita terus berusaha untuk bekerja keras, untuk mau belajar, sedikit demi sedikit kita bisa menciptakan kapasitas yang membuat keberuntungan itu datang ke diri kita. Karena kenapa? Kita mau bekerja keras gitu. Banyak orang di luar sana yang memang tekun konsisten dengan apa yang dia kerjakan, dia bisa mencapai level tertinggi di dalam hidupnya karena dia konsisten dan ada kerja keras di dalamnya gitu. Dan tentunya kawan-kawan juga bisa menciptakan hal itu. Yang ketiga, luck from preparation. Success is not only about the final destination. Success is all about building preparation. Artinya apa? Ya siapapun kita juga punya kesempatan untuk prepare diri kita untuk menciptakan keberuntungan itu sendiri. Banyak orang di luar sana yang memang punya kapasitas yang besar karena ada konsistensi di dalamnya. Mereka lebih prepare hidupnya, mau belajar, mereka tetap bisa tahu bahwa hal-hal apa yang mereka perlu siapkan, dan itu yang membuat mereka bertemu dengan keberuntungan berupa peluang yang ada di depan mata gitu. Kok bisa? Karena mereka benar-benar mempersiapkan, mereka mau belajar, mereka mau networking, dan itu adalah hal-hal yang setiap dari kita juga bisa persiapkan. Luck number 4 yaitu luck from unique character, dan ini adalah hal yang aku seneng banget bahas karena aku secara pribadi juga mendapatkan penghasilan yang menurut aku cukup, itu semua dari unique character yang aku bangun di sosial media. Siapapun kita, background kita apa, sosial media itu membuka begitu banyak peluang. Entah itu menjadi social media influencer, menjadi digital creator, menjadi startup founder. Setiap dari kita punya kesempatan untuk membangun unique karakternya kita. Kalau ada sesuatu hal yang unik dari diri kita atau unik dari diri kita, hal itu yang membuat orang lain tuh bisa melihat kapasitas kita. Orang lain bisa melihat bahwa kita punya potensi. Karena kenapa? Ya we are unique gitu. Kita unik dan kita bekerja atau membuat konten showcase diri kita di sosial media karena kita punya kapasitasnya dari sana. Ya coba kawan-kawan semua mulai menggali gitu. Walaupun
Saat ini udah terlalu banyak creator, udah terlalu banyak personal brand, udah terlalu banyak startup. Kawan-kawan semua, kita tetap bisa membangun uniqueness di dalam diri kita karena tidak ada orang yang sama. Sama-sama ngomongin self-development, tapi persona setiap orang tuh beda-beda. Dan itu yang membuat orang lain tuh mau look up kita gitu. Orang lain tuh mau melihat bahwa kita punya kapasitasnya. Pada saat kapasitas kita udah terlihat dan orang lain tuh melihat bahwa wow, we have potential, kita punya audience, disitulah luck bisa bertemu dengan kita. Aku secara pribadi, social creative, personal brand aku bisa collab dengan brand-brand besar. Semuanya dimulai dari unique karakter yang aku bangun dari social media aku sendiri. Jadi saat ini bukan lagi berpikir bahwa bikin konten itu untuk menjadi selebgram atau untuk terkenal, untuk menjadi influencer. Enggak, kita bikin konten untuk showcase diri kita, menunjukkan uniqueness dari dalam diri kita, dan itulah yang akan menciptakan peluang-peluang yang baru untuk diri kita sendiri. Disitulah luck bisa kita dapatkan. So penting banget untuk di highlight bahwa yang namanya penghasilan besar itu adalah skill set yang bisa kita pelajari, yang bisa kita asah. Karena suatu saat nanti pada saat kita kehilangan banyak hal, kita nggak akan pernah kehilangan yang namanya pengalaman kita sendiri. Itulah salah satu investment yang membuat kita bisa bertumbuh. So, selalu fokus ke keberuntungan yang bisa kita ciptakan. So, mungkin itu aja. Semoga aku bisa lebih konsisten untuk posting di YouTube, berbagi soal konten edukasi seputar self-development, mungkin financial tips versi Fardiandi, atau banyak hal yang menurut aku worth it untuk dibagikan. That's all. Sampai ketemu di video selanjutnya. Seperti biasa, semoga membantu. Thank you everyone. Bye.